Ibaratnya ketika saya lagi api, Mas Ganjar bisa jadi airnya ngademin seperti itu. Istri dari Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, kini sedang getol-getolnya berkampanye demi memuluskan elektabilitas suaminya untuk terpilih sebagai Presiden ke-8 Indonesia. Dibanding dengan calon ibu negara lainnya, Siti Atikoh sepertinya adalah sosok yang paling siap menjalankan peran sebagai istri presiden mendatang. Dengan segala kegiatan sosial dan rutin berkomunikasi dengan masyarakat di berbagai daerah. Melalui segenap pengalamannya sebagai ibu pejabat, aktivitas kerja hingga latar pendidikan mumpuni, apakah Siti Atikoh adalah ibu negara Indonesia berikutnya? Pemilik nama lengkap Siti Atikoh Supriyanti ini adalah istri setia dan aktif dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ia lahir di Purbalingga pada 25 November 1971. Sama dengan suaminya, Atikoh juga merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Salah satu reputasi menonjol dari Siti Atikoh adalah sosoknya, yang merupakan cucu dari ulama Hisham Makarim, pendiri pondok pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran Karanganyar Purbalingga. Dalam kesehariannya, Siti Atikoh fokus mendampingi suami tercinta saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Wanita 52 tahun ini bahkan rela menanggalkan jabatannya sebagai pegawai negeri sipil di DKI Jakarta. Dari pernikahannya dengan Ganjar Pranowo, Atikoh menjadi ibu dari anak sematawayang Muhammad Zinadin Alam Ganjar yang kini berusia 22 tahun. Sama seperti ayah dan ibunya, belakangan Alam Ganjar juga aktif bersosialisasi ke berbagai daerah terkait dengan pencalonan ayahnya sebagai capres tahun 2024. Wanita yang akrab disapa Atik ini terdaftar sebagai mahasiswi baru pada 1990. Ia menjadi mahasiswa pada Fakultas Teknologi Pertanian UGM Yogyakarta. Pada usia 26, Atik muda berhasil meraih gelar sarjana pertanian pada tahun 1997. Saat menimba ilmu di UGM, Atikoh adalah adik tingkat dari Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi kakak tingkat 3 tahun lebih dulu dibanding Atikoh, atau diperkirakan saat itu Ganjar sudah berada di semester 5. Tak puas dengan gelar Strata 1, ibu dari Alam Ganjar ini kemudian kembali berkuliah. Kali ini dia memilih Negeri Sakura sebagai tempat mengenyam pendidikan lanjutan di tahun 2007, tepatnya di Tokyo University. Kala itu Siti Atikoh mengambil konsentrasi bidang kebijakan publik. Siapa sangka jiwa wanita 52 tahun ini memiliki latar belakang jurnalis. Atikoh diketahui pernah bekerja sebagai wartawan di Harian Umum Solo Pos, sebuah media lokal di Solo, Jawa Tengah. Pekerjaan itu dilakoninya saat menempuh studi di UGM. Kemudian pada 1999, Atikoh melamar sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk penempatan di kampung halamannya di Purbalingga, Jawa Tengah. Saat itu dirinya baru saja menikah dengan Ganjar Pranowo. Sebagai pasangan pengantin baru, mereka menjalani hubungan jarak jauh karena Ganjar bekerja di Jakarta. Atikoh kemudian mengajukan diri untuk pindah sebagai PNS di Jakarta. Saat pindah ke ibu kota negara, Atikoh menjadi PNS di masa Gubernur Fauzi Bowo. Lalu berlanjut ke era Joko Widodo hingga Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Saat menjadi PNS, Siti Atikoh pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara selama 3 tahun. Hal itu ia lakukan lantaran mendampingi suaminya yang menjadi Gubernur Jawa Tengah. Kini ia sudah mengundurkan diri sebagai pegawai negara. Selama suaminya menjabat, Atikoh aktif di berbagai kegiatan, diantaranya dengan menduduki posisi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Tengah, Ketua Kuartir Daerah atau Kuarda Pramuka, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Bapermasdes Jawa Tengah. Secara khusus saat menjadi Ketua Kuarda Jawa Tengah periode 2018-2023, Atikoh merupakan perempuan pertama yang menempati posisi tersebut. Selain berkegiatan di lingkup pemerintahan demi mendukung jabatan suaminya, Atikoh juga dikenal sebagai sosok yang aktif berolahraga, terutama olahraga lari. Pada April lalu, Atikoh diundang langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi, untuk mengikuti Tokyo Marathon 2023.
Melalui akun Instagram pribadinya @atiko.s, Siti Atiko juga seringkali membagikan berbagai kegiatannya ketika sedang menjadi pembicara di berbagai acara. Saat berstatus aparat negara di ibu kota, Atiko sempat dituding menjadi PNS siluman. Lantaran terlihat bebas dan leluasa menemani sang suami di Jawa Tengah daripada berdinas di DKI Jakarta. Namun Atiko menampik semua itu, sebab dia ingin tetap dikenal sebagai pekerja yang bertanggung jawab tanpa ada embel-embel predikat suami. Atiko juga merahasiakan posisinya saat teman dekat suaminya menjadi gubernur DKI waktu itu, seperti Jokowi dan Ahok. Karena tak ingin menimbulkan kontroversi berlarut, Atiko akhirnya memilih pensiun dini sebagai PNS. Tak cuma capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan sang istri Ferry Farhati yang memiliki kisah cinta di kampus biru UGM. Demikian juga capres Ganjar dan Siti Atiko. Jika Atiko kuliah di Fakultas Pertanian, maka Ganjar adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Siti Atiko boleh disebut adalah wanita keempat yang menjadi gebetan Ganjar. 3 wanita sebelumnya seluruhnya menolak perasaan Ganjar. Bukan bertemu pertama kali di kampus, keduanya bertemu saat sedang menjalani KKN di kota Temanggung tahun 1994. Saat bertemu pertama kali, wanita 52 tahun itu disebut langsung membuat Ganjar jatuh hati. Bahkan insting Ganjar membatin jika Atiko adalah pendamping hidupnya kelak. Intuisi capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu ternyata tak salah. Ada satu kelompok dan sering bertemu di lokasi KKN. Keduanya yang merasa nyambung saat mengobrol akhirnya memutuskan menjadi sepasang kekasih. Menariknya baik Ganjar maupun Atiko sama-sama belum pernah berpacaran sebelumnya. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengenang ketika ia pacaran dengan Siti Atiko dulu kakak Ganjar sempat sakit. Siti Atiko disebutkan sering menjenguk serta menungguinya karena Ganjar saat itu sedang menyelesaikan skripsinya. Setelah masing-masing lulus kuliah dan memiliki pekerjaan, mereka pun akhirnya menikah pada 25 September 1999. Atiko adalah anak dari pasangan Ahmad Musodik Supriyadi dan Astuti Supriyadi. Sang ayah Ahmad adalah anak Yai Hisham Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Rodlotus Solihin di Pedukuhan Sokawera, Desa Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga. Namun sayang, walau berasal dari keluarga terpandang, Atiko sudah mengalami cobaan di usia terbilang muda. Saat baru masuk kuliah, ibunya tutup usia, lalu tak sampai 2 bulan, giliran kakaknya yang menyusul. Tak cukup sampai di situ, tak lama setelah kakaknya berpulang, giliran ayahnya yang juga akhirnya tutup usia. Hal itu otomatis membuatnya kehilangan tulang punggung keluarga. Namun dari kehilangan tersebut, Atiko ditempa menjadi sosok mandiri. Demi membiayai hidup, Atiko saat itu kuliah sambil bekerja sebagai seorang wartawan. Selain mandiri, Atiko juga berupaya menjadi perempuan terdidik agar bisa menginspirasi orang-orang sekitar, terutama bagi anak tercinta, hingga menjadi pendamping yang sepadan sebagai calon ibu negara pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Siti Atiko dikenal sebagai sosok yang selalu aktif dan fit. Hal itu tak lepas dari kegemarannya berolahraga, terutama lari maraton. Dirinya bahkan kerap berpartisipasi dalam sejumlah event lomba hingga tak jarang membawa pulang medali. Selain olahraga lari, wanita yang telah setia menemani Ganjar Pranowo selama 24 tahun itu juga kerap ikut bersepeda yang merupakan olahraga kegemaran sang suami. Sebagai pasutri yang kompak menyukai olahraga, mereka pun saling mendukung kegiatan positif yang dilakukan oleh masing-masing. Di luar pekerjaan dan hobi, Atiko juga tak lupa menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Salah satu prinsip Siti Atiko dalam membesarkan anak tunggalnya Alam Ganjar adalah tidak membiasakan anaknya menikmati fasilitas sebagai anak pejabat. Atiko rupanya tidak ingin anaknya terlena dengan menikmati beragam fasilitas. Karena menurutnya, seorang anak tidak akan berkembang dan menganggap sesuatu bisa didapatkan secara instan jika membiarkan anak manja dan meloloskan segala permintaannya. Terbukti di usia mudanya, Ganjar kini menjadi salah satu figur pemuda inspiratif yang makin eksis dalam berbagai kegiatan kepemudaan.
Dengan latar pendidikan ilmu pertanian dan kebijakan publik, Siti Atikoh adalah salah satu figur perempuan yang dibutuhkan bangsa ini. Bukan tanpa alasan, sebagai negara agraris, Indonesia membutuhkan sosok yang memahami bagaimana mengelola sektor pertanian agar lebih produktif, memenuhi kebutuhan dalam negeri, bernilai ekspor, dan yang terpenting, mensejahterakan masyarakat. Sementara dengan disiplin ilmu manajemen kebijakan publik yang ia timba dari negara maju, Siti Atikoh tentu tahu betul tentang berbagai teori pembangunan multisektor, hingga secara aplikatif melakukan pendekatan-pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program pembangunan. Apakah kalian setuju jika Siti Atikoh paling kompeten menjadi ibu negara?